guys, selamat datang di Garasi Drift. Karena banyak banget dari kalian yang request sejarahnya Garasi Drift tuh gimana sih, maka hari ini kita akan membuat video. Kita ceritain, gue sama Dipo ceritain bagaimana dari awal kita ngedrift sampai sekarang ini. Kita ceritanya di dalam aja ya. Ya, jadi ceritanya sebelum ada Garasi Drift, kita udah ngedrift dulu. Jadi sebelum adanya Garasi Drift, kita mau ceritain driftnya dulu deh. Tapi sebelum kita ceritain driftnya, sebelum kita ngedrift kita udah jadi karga ya, anak mobil. Gue sama Bimo sih terutama. Bimo itu dulu dia pakai Evo 8. Dia pecinta Evo banget sebelum drifting. Gue dulu pakai Aristo 2JZ. Kenapa gue sampai sekarang suka banget sama 2JZ? Karena mobil pertama gue itu Aristo 2JZ. Yang tadinya mau gue bangun untuk jadi mobil drifting, tapi karena mobilnya masih enak banget, jadi sayang banget nggak jadi. Akhirnya mobil itu gue jual. Terus nggak lama gue sama Bimo itu beli Seviro. Jadi yang pertama kali ngedrift tuh sebenarnya Bimo. Sebenarnya Bimo ya dia. Tapi kita beli itu buat berdua sebenarnya Seviro itu. Seviro yang udah bermesin RB20 DET, bukan 25. RB20 DET itu 2000 cc 6 silinder dan turbo. Nah, udah kita pakai latihan sampai pernah gue nyangsang ke atas gundukan tanah yang tingginya segini. Foto masih ada nggak sih? Nanti ya kita cek, kalau masih ada kita taruh nih. Oh, ada kita taruh ya. Gue nyangsang ke tempat yang Terrano aja, Nissan Terrano tuh nggak bisa naik ke atas itu, dan mobil gue ada di atas itu. Nuruninnya setengah mati loh. Tapi akhirnya bisa diturunin. Nah, gue waktu itu masih kecil banget, jadi gue nggak bisa ikutan ngedrift. Tapi gue juga udah karga di situ, gue suka mobil. Dan akhirnya gue beli simulator supaya gue bisa latihan ngedrift di situ. Waktu itu dia masih kecil banget soalnya. Abis itu karena kita udah mau serius ke kompetisi, waktu itu gue beli Nissan 200 SX Matic bermesin CA18 DT. Itu mesin aslinya dari 200 SX. Ada sih yang SR20, cuma gue waktu itu dapetnya yang CA18. Habis itu di swap jadi SR20 DT, ganti manual, dan gue akhirnya ikut kompetisi drifting pakai mobil itu. Di saat yang bersamaan Bimo juga beli 200 SX. Dia jual Evo-nya waktu itu, gue jual Aristo gue, dia jual Evo-nya. Dia udah dapet SR20 DT standarnya, jadi udah lebih enak tuh, nggak perlu swap lagi. Dan kita ikut kompetisi pakai mobil yang sama persis. Jadi awal mulanya Silvia jadi-jadian yang ada dua itu, mobil gue yang sekarang gue pakai, tadi mobil Dipo. Iya, tadinya mobil gue dan mobil Bimo. Mobil Bimo sampai sekarang masih milik dia. Masih Mas Dipo beli S14. Jadi ini S14 juga sebenarnya buat Bimo. Iya, jadi S14 ini buat diperuntukkan untuk Bimo, untuk S14 yang lagi dibangun nih. Yang lagi dibangun untuk Formula Drift Asia. Pada saat itu dia mau ikut di Malaysia. Cuma karena dia udah terlalu cinta mati sama mobilnya itu, dia nggak mau pakai S14. Akhirnya karena daripada nganggur, waktu itu emang kita dapet bisa dibilang bangke ya. Itu mobil nggak nyala, cuma sasis doang yang bisa diselamatkan, mesin udah acak-adul, interior udah aur-auran. Ya kita dapet bangke, bener-bener bangke itu gue nggak tahu. Makanya mungkin karatan itu udah dari saat itu udah karatan sebenarnya itu mobil. Akhirnya dibangun 2JZ untuk gue ikut Formula Drift Indonesia. Nah, jadi si Kak Bimo ini dia juga udah pernah ikut Formula Drift di luar. Itu tahun 2011 ya? 2011 di Malaysia. Di Malaysia, tapi di sayangnya kalah. Jalanan. Sayangnya kalah ya. Waktu itu emang mobilnya lagi ngaco deh. Mobilnya trouble, kita apes banget sih udah kirim mobil jauh-jauh sana, mobilnya trouble. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman yang sangat nggak bisa dilupakan pastinya buat si Bimo itu. Nah, mungkin konten kita tahun depan kita bakal ngedrift di luar nih. Insya Allah kalau ada dana kita mau coba. Gue sih nggak pengen coba, mungkin Ziko aja karena potensinya jauh lebih baik kayaknya dibanding gue. Karena dia masih muda, gue kan udah beranak tahun depan. Nah, kita udah sampai 2011. Nah, di 2012 umur gue 12 tahun. Pada saat Bimo lagi latihan sama Dipol, biasa latihan tahunan, gue nyobain mobilnya Bimo karena gue udah yakin gue punya skill di dunia simulator. Waktu itu gue main Gran Turismo 5 dan gue yakin gue udah bisa nih bikin donat lah seenggaknya. Tapi ternyata awal-awalnya tuh
permasalahannya koplingnya jauh banget ya. Badan gue masih kecil banget, jadi itu diganjel bantal banyak banget, gasnya juga diganjel, pokoknya serba diganjel nih. Dan langsung bisa sih tanpa belajar, tanpa apa, Udah insting aja udah soalnya. insting sama dulu, persis. Dulu kita main simulator itu Gran Turismo 5 dan itu sensitif banget, kita nggak bisa salah dikit pasti mobil melintir. Kalau kalian yang pernah pakai steering Logitech gitu main Gran Turismo 5 untuk drifting, pasti kalian tahu susahnya kayak gimana. Nggak kayak yang game-game Sekarang. baru sekarang. Nah, di saat itu yang gue inget 2012 itu Instagram masih baru-baru. Oke, video itu viral di masanya deh. Sampai orang Thailand aja komen di Instagram gue. Ya, karena dia badannya kecil banget, 12 tahun drifting. Dan haters juga muncul. Kayak kakak kelas gue itu kan gue masih SD. Kakak kelas gue SMP kelas 1. Kakak kelas gue tuh pada tahu kan. Terus pada bilang, ya hilang ngedrift apa masih dipegangin sama tangannya. Lah lo ya nggak bisa. Haters tuh ya udahlah biarin aja. Ya haters mah tetap ada mungkin mau kita kalau berkarya pasti ada haters, udah diemin aja. Dan abis itu banyak event kita laluin lah. Dari Jiko belum ikut kompetisi karena belum boleh pada saat itu, masih kekecilan. Gue sama Bimo ikut ke Jurnas segala macam, dan sebenarnya gue dari dulu udah pengen bikin channel YouTube mengenai drifting, mengenai otomotif kayak gini, cuma belum ada dorongan yang kuat gitu. Gue ngerasa di Indonesia nih masih belum bisa populer channel YouTube yang mengkhususkan modifikasi yang lebih dalam lagi ke dunia drifting ini. Ya sampai pada akhirnya Ziko udah cukup umur untuk ngikutin kompetisi. Pada saat itu SX gue, 200 SX gue itu masih SR20 DT. Akhirnya Ziko pakai buat latihan dan buat kompetisi. Jadi itu mobil gue hak milik. Oke, kita kembali kepada sudah dilakukan baik sekali. Benturan knalpot. Dia pakai S14 yang tadinya harusnya Ya. dipakai Bimo. Dan pada saat itu juga kita ada S14 juga ya. Oh iya, pada saat itu ada S14 S14 merah. Udah kita jual tapi kita ganti R34. Kita jual untuk beli Skyline. Nah, Nah, ada itu- 19 juga ya? Ada gue. oh iya, gue juga beli S15 pada saat itu. Masih standar bodinya. Kalau pakai T37 ring 17 ya masih standar banget, dan masih banyak banget masalah karena itu mobil jarang dipakai sama pemilik sebelumnya. Jadi gue kerjanya cuma nyembokin doang nih, rusak-rusaknya apaan. Tapi sampai akhirnya gue bisa ganti body kitnya jadi Vertex, dan gue ganti velgnya juga. Nah, pada saat Dipo mobilnya udah jadi Vertex, S15 Vertex yang pakai TC05N, gua merubah SX yang dari Dipo ini jadi seperti yang di belakang gua. Jadi SX depan S15 Rocket Bunny. Itu pertama di dunia. Belum ada sebelumnya. Belum ada, itu ide gue juga sih sebenarnya. Dia pengen tampil beda, yang keren. Akhirnya Modern. cuma rada susah untuk nyari part Rocket Bunny bagian depan S15 aja, terus belakang SX aja. Akhirnya dapat kan. Nah, pas mobil Dipo udah jadi, mobil gue jadi, S14 jual, kita baru kepikiran tuh bikin YouTube. Kepikiran sih sebenarnya udah lama, cuma akhirnya kita punya dorongan yang lebih lah. Iya. Karena kita udah punya konten yang bisa kita kerjain, dan di Indonesia ini belum ada kayaknya konten kayak kita yang bener-bener modifikasi. Belum ada kan pada saat itu? Belum ada. Belum ada. Itu juga belum lama banget, baru setahun yang lalu. Itu setahun yang lalu, dan akhirnya gue memutuskan untuk ayo kita beli Jadi itu Iya, Osmo. yang pertama kita beli itu cuma satu buat bikin video. DJI Osmo yang biasa kita pakai, dan sekarang udah meledak. Udah rusak Udah habis rusak. ya. Jadi itu alat pertama, equipment pertama yang kita beli untuk bikin video. Dan Habis itu pakai equipment HP. satu-satunya yang kita pakai pada saat syuting pertama. Cuman pakai itu sama HP iPhone. Sekarang HP juga masih sama sampai sekarang. Dan itu kalau nggak salah bulan Maret nih, tangan Maret. Dengan Februari akhir. Februari akhir. Itu Februari akhir 2017. Nah, itu gue ingat banget
kita syuting di hari itu karena gue lagi liburnya itu gara-gara sekolah gue banjir. Jadi syuting dan kita shoot. Kebetulan ada event Auto Pro, jadi persiapan lah ceritanya. persiapan lah. Padahal cuma ceperin mobil doang, itu nggak penting banget video. Ceperin mobil Zico doang, tapi ternyata banyak orang yang belum tahu ternyata coilover itu mudah sekali di setting, ya kan? Dan akhirnya mobil udah ceper, kita bikin video kedua habis itu. Video on the way doang. On the way doang, nggak ada. Awalnya kita mau buat event coverage tentang acara Auto Pro, coba kita malu ngomong di depan banyak orang. Masih belum terkenal soalnya gitu. Nggak ada yang tahu. Malu banget kita ngomong. Akhirnya nama Garasi Drift itu juga ada sejarahnya. oh iya, Jadi kita nyontek sebenarnya. kita rada nyontek, cuma mentranslate jadi bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Iya, ada YouTuber luar Chris Forsberg sama Rektor namanya Drift Garage. Drift Garage. Drift Kita Garage, Garasi kita Drift. Garasi Drift. Cuma dia itu bukan channel YouTube sebenarnya, dia itu cuma satu segmen dari network A pada saat itu. Jadi kita nggak nyontek-nyontek banget juga sih. Iya, enggak. Dan kayaknya kita duluan deh. Sekarang kita udah lebih terkenal. Enggak lah, mereka pasti lebih terkenal, mereka berdua lah. Dan akhirnya S15 gue masuk ke dalam video, kita ganti, itu video ketiga kita Ya. ganti knalpot, kita pasang muffler. Oh ya, muffler. selama itu dari mobil gue jadi, setelah pasang haltech, itu mobil gue free flow, itu tetangga pasti pada kesel sama gue setiap gue kali lewat, dan itu berisik banget mobil, ngalahin mobil balap deh. Dan akhirnya kita pasang muffler Magna Flow kita minjem waktu itu, minjem tempat di eksklusif garage karena kita belum punya mesin las, kita belum punya lift, jadi kita minjem bengkel gitu. Terus Ya, sampai sekarang sih kita equipmentnya masih itu aja. ya sampai Osmo, sekarang equipment masih mungkin pakai HP. Nambah drone kali ya, nambah Iya. drone itu juga di awal-awal sih nambah drone. Dan setelah ada drone, kita bikin video yang cukup viral, yaitu video drifting di rumah. Dan kita lakukan di belakang ini nih, di lahan yang nggak begitu besar, tapi bisa buat donat berdua lah. Video itu kita cukup kaget, pada saat itu subscriber kita belum 10.000 ya. Belum. Udah. Udah baru 10.000. Kita itu beli drone gara-gara subscriber 10.000 Oh iya, setelah gitu. kita berarti masih belasan ribu lah. Gue inget banget kita syutingnya sebelum bulan puasa, tapi kita posting itu pas bulan puasa. Di hari pertama tembus 100.000. Buset, 10 bulan kali puasa lipat. berkah banget. 10 kali lipat dibanding subscriber kita pada saat itu. Kaget loh, gue kaget, Ziko kaget. Akhirnya ya gue sadar sama Iko kalau misalnya Indonesia tuh kekurangan konten otomotif pada saat itu. Jadi Peluangnya kita, masih gede. ya peluangnya masih gede. Dan setelah bulan puasa kita komitmen untuk bikin video itu seminggu sekali di hari Jumat. Dan karena video drifting di rumah cukup viral, kita ngedrift juga beberapa kali di video-video lain, contohnya Donut With. Tenang, kita bakal tetap buat itu Donut With. Mau sama siapa komen aja di bawah. Ya, komen aja di bawah. Sama drifter luar gitu, pembalap luar nggak apa-apa, komen aja. Mau Kita sama usahakan. Ken Block gitu, kita usahakan. Tapi doain juga supaya bisa. Doain juga. Dan kalau perlu DM tuh Ken Block. Biar dia puyeng sama DM dari kalian. Tapi yang kemungkinan gue udah usahakan itu sama Lutfi Aziz dan Abdul Aziz, kedua Aziz itulah. Sama ada yang request sih kemarin, Allen Yong. Dia Oh minta. iya, sama Alan Yong juga. Kalau itu dia minta. Nggak apa-apa, itu sahabat kita tuh Alan Yong. Forever Yong. Nah, channel Garasi Drift juga nggak fokusnya di drift doang. Awalnya sih emang di drift, modifikasi. Terus lama-kelamaan kita juga mau nyoba review mobil-mobil modifikasi. Yang pertama kita review itu mobilnya Mas Kiki. Yang 86 pertama yang pakai Rocket Bunny di Indonesia. Nah, nanti gue mau ngeliput mobilnya lagi di aneh-anehin lagi buat acara IMX. Kita lihat aja video minggu depan atau minggu depannya lagi. Ya, selanjutnya kita konsisten upload video itu seminggu sekali. Kita nggak akan bisa sekonsisten itu kalau tanpa kalian subscriber Garasi Drift. Ya karena respon kalian juga baik, ada sering dukung, semangat bang bikin videonya, jadi kita juga semangat pastinya bikin video setiap minggunya. Dan alhamdulillah bokap kita
big boss kita juga mendukung. Kita bukan dibikinin sih, dititipin garasi. Ini emang sebenarnya rencananya udah lama ya, sebelum kita ada YouTube juga Kita mau bikin buat garasi di belakang. Cuma karena adanya YouTube juga, jadi lumayan lah buat syuting juga, sekalian buat bengkel kecil-kecilan. Dan sekarang udah ada lift, udah ada alat-alat yang kita butuhkan untuk bangun S14 gue. Ini juga sebenarnya garasinya gua yang desain. Jadi pada Ya saat ada 20% ini gue lah, ide gue lah. jadi nuansanya tuh sebenarnya ini buat kayak di luar-luar gitu, luar negeri, kayak di Roma gitulah. Cuman ada sedikit gagal tapi jadinya keren. Dan nggak lama dari kita bikin garasi ini, tanpa kita sadari kita justru tembus 100.000 subscriber tuh. Nah, itu tembusnya juga ada ceritanya tuh. Tembus pada saat kita lagi balap. Dan gue lagi nggak sama Ziko pada saat bener-bener tembus 100.000 subscriber. Jadi kita nggak bisa merayakannya waktu itu. Tapi merayakannya dengan cara juara. Iya. Juara 1 rookie. Ziko juara 1 rookie, lumayan tuh di acara juga. kejurnas pertama ya itu. Juara pertama. Itu salah satu Seri 1. video favorit gua karena banyak banget kesan-pesannya di situ. Dan ya di video itu gue kalah tapi. Nah, kita sekarang posisinya udah 250. Kita belum dapat Silver play button. silver play button karena kita jujur aja kita nggak tahu gimana cara dapetnya. Kita tuh nggak ada link orang-orang YouTube. Dan kita sengaja nggak ambil juga karena bukan tujuan utama kita itu nyari subscriber sih. Tujuan utama Garasi Drift itu yang pertama, kita mau menyebarluaskan drifting di Indonesia ini, karena pas kita mulai drifting tuh orang masih banyak yang nggak tahu drifting itu apa sih. Orang taunya slalom segala macam, tapi drifting itu nggak paham gitu, orang awam nggak paham soal drifting. Dan yang kedua, tujuan utama kita itu kita mau modifikasi Indonesia itu jadi car culture-nya itu jadi baik banget kayak di Amerika gitu. Makanya kita ngeliput stance juga kan. Nah, di 2018 ini juga event drift lumayan banyak, jadi kita konten ada gitu untuk drifting. Terima kasih banyak ke Intersport dan Maximus karena udah bikin event drift yang seru banget. Tapi sayangnya karena eventnya banyak banget, karena rame banget antusiasnya, abang kita yang satu lagi tuh ikut turun drifting jadinya, dan gue jadi nggak ada mobil. Dan makanya gue ngebangun lagi S14 gue ini. Ya, setelah kita tembus 100.000 subscriber, kita bertekad untuk jualan merchandise. Kita nyari duit juga. Lumayan, peluangnya gede. Dan kita udah rilis 3 volume, 1 sama Speed Tuner. Dan ini adalah semua produk yang kita jual dan yang pernah kita jual, karena udah ada yang habis, nggak akan kita jual lagi. Dan ada yang belum pernah masuk ke YouTube sama sekali. Ini hasil collab kita sama Speed Tuner, dan ini yang paling keren menurut gue. Cuma kemarin kita lupa masukin malahan. Ada Garasi Drift, tulisan Garasi Drift Headquarter, terus ada mobil Ziko yang sampai sekarang belum jalan. Dan ada Speed Tuner, logo Speed Tuner. Depannya juga kayak gini. Dan volume 2 kita masih tersedia, yang ini maupun yang ini dan yang ini yang gue pakai sekarang. Tapi volume 1 kita udah habis dan kita nggak akan bikin lagi desain yang sama kalau udah habis. Jadi kalau emang kalian suka sama desainnya, klik aja link di bawah. Kalau kalian juga mau beli yang Speed Tuner, juga ada di link yang di bawah. Dan di garage tour sebelumnya piala kita masih dikit, karena dari dulu gue doang yang menghasilkan piala, tapi akhirnya Ziko juga menghasilkan piala dan langsung banyak, buset, langsung borong piala deh. Bimo juga menyumbang piala tapi nggak ditaruh sini kan. Nah, kalau Bimo taruh rumah deh, Kalau rumah dia egois, nggak mau taruh. Lu juga ada yang taruh ini kan? Ya, itu kan di BSD. Sama aja lu. Nah, jadi udah lumayan banyak sekarang piala, ada piala RC juga, dan ada juga piala gue yang nggak ada karena udah rusak, karena udah kelamaan. Ya menurut gue itu cukup tentang sejarah berdirinya Garasi Drift hingga sekarang. Mungkin abis ini gue mau lanjutin S14. Udah gue mulai sih sebenarnya, cuma perbedaan video S14 sama video yang lainnya, kalau misalnya video yang lainnya sehari 2 hari selesai, kalau misalnya video S14 seminggu 2 minggu baru selesai. Dan mungkin yang akan kalian lihat di minggu depan, video-video setelah ini adalah S15 gue dan S15 Ziko yang mau dinyalain kata dia, semoga aja beneran nyala.
Dan gue rasa itu cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.